Kan juara satu Suci, filmnya terlaris sepanjang masa. Yes, benar. Ernest Prakasa juara 3 Suci, agak lain filmnya terlaris nomor 3. Ini juara Suci. Kalau ini yang bikin Suci, insya Allah terlaris nomor 0 ya. Di atas 1 berapa? Di atas 1. Di atas 1. Pemecah rekor mudah-mudahan. Ya, jadi dia sewaktu ngobrol pertama mereka kasih konsep, saya juga bingung. Ini genre filmnya apa ya? Komedi absurd dan betul-betul memang berbeda. Jadi memang mungkin ya kalau udah pernah nonton film-film komedi yang lain, ini betul-betul berbeda ya. Saya juga bingung ini genrenya film apa gitu. Karena begitu banyak keberanian untuk kita taruh, bahkan ada bloopers-bloopersnya di dalam film. Ya. Ini mungkin film pertama di dunia yang ada bloopersnya di dalam film ya. Setuju. Ya kan? Setuju. Betul. Terlalu berani ya. Aduh. Gitu dia. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Mas Indra. Tapi menariknya kita pengen tahu pada saat ngobrol sama GJLS dan juga ada Pak Monty Tiwan di sini sebagai sutradara kan. Mas Indra gimana memberikan kebebasannya sehingga kepercayaan penuh, karena nggak mungkin nggak disupport kalau dari eksekutif produser nggak mensupport ini gitu Mas Indra. Ya mungkin karena awalnya saya mencintai stand up comedy dan saya tahu di dalam stand up comedy itu banyak genre-genre komedi yang saya kenal gitu. Jadi begitu mereka GJLS bilang mau bikin seperti ini, awalnya memang saya bilang ini apa Indonesia udah siap ya nonton kayak gitu. Tapi dengan diyakinkan oleh mereka dan Pak Monty juga yang saya cukup banyak bersama Pak Monty hampir 20 tahun dan saya tahu Pak Monty bisa memberikan satu resep komedi yang mengkomplement dari GJLS ya. Jadi saya percaya bakal dijagain gitu ya, hasilnya ini gitu. Yes, setelah hasilnya sangat luar biasa, tepuk tangan lagi dong. Namun selain di Jakarta juga akan keliling beberapa kota ya Mas Indra untuk melakukan promosi. Ya, kita mau lakukan tanggal 7 dan 8 ada special screening di 9 kota. Ya, jadi mudah-mudahan nanti teman-teman sebelum tanggal 12 bisa nonton duluan dan bisa memberikan informasi, ngepost cerita-cerita yang menarik soal film ini. Ya, selengkap semua ada di sosial media untuk mengetahui gimana cara dapetin ini dan kota-kota di mana aja. Tepuk tangan dong untuk eksekutif produser kita. Mas Indra, terima kasih. Kita ke Pak Monty Tiwan sebagai sutradara yang harus kita berikan tepuk tangan juga yang luar biasa. Yang kita tahu juga sebagai salah satu penggemar dari GJLS gitu kan, makanya bekerja sama di sini. Gimana Pak Monty akhirnya terwujud dan hari ini ditonton langsung teman-teman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, terima kasih untuk kedatangannya. Pertama-tama saya ingin ucapkan makasih juga untuk Dias yang udah bisa menyempatkan waktunya dari jadwal MC-nya yang sangat sibuk. Baru pulang dari Liverpool. Baru pulang dari Liverpool langsung ke sini. Pulang dari khusus untuk GJLS. Minggu depan ada premier film lain lagi, padet. Jadi tiap minggu Punya kamar di epicentrum ini. Asal kawan-kawan tahu ya, seharusnya kita premiernya besok, tapi kita nyocokin jadwalnya Dias. Keren. Benar. Ya enak sama Pak Indra. Jadi Dias bisanya hari ini ya udah. Udah gitu. Iya. Ini juga konsepnya nggak bully MC ya ada. Silakan lanjut Pak Monty boleh. Ya paling saya sangat beruntung banget ya. Kenapa ngerasa beruntung banget? Karena saya memang fansnya mereka. Saya fansnya GJLS. Jadi untuk bisa dapat kesempatan untuk menyutradarai mereka dari awal, justru saya udah wanti-wanti sama diri sendiri gitu. Bahkan akhirnya saya ngomong ke mereka gitu bahwa ini harus jadi filmnya GJLS yang ada Monty-nya, bukan jadi filmnya Monty yang ada GJLS gitu. Itu dari awal saya udah ada statement seperti itu. Jadi memang tugas saya adalah sebetulnya untuk lebih, karena mereka kan mereka ini kan random banget ya. Kalau kalian udah nonton filmnya kan acak aja gitu, random aja, nggak ketebak kan. Nah tapi kan bagaimana ketidaktebakan random itu kalau tidak dijahit sama sebuah storytelling selama 90 menit kan pasti juga akan membingungkan kan, akan terlalu membingungkan. Nah, buat saya sih sebetulnya nggak masalah orang saya fansnya, mereka makin bikin bingung, saya makin suka gitu. Tapi kita juga punya tanggung jawab untuk ke penonton-penonton lain yang belum kenal mereka, penonton-penonton lain yang mungkin belum tahu GJLS itu kayak apa sih. Nah, kita gimana cara mengemasnya
supaya penonton yang belum kenal mereka siapa itu bisa tetap menikmati, tapi yang sudah kenal mereka siapa juga merasa bahwa iya ini GJLS gitu. Nah itu sesuatu yang jadi tanggung jawab saya, dan dibantu sama mereka juga. Setiap edit Pak Indra, setiap ngedit kita diskusi lagi, kita ngobrol lagi, akhirnya ketemulah ramuan yang final yang baru kalian tonton. Yes, dan juga kan dikolaborasikan dengan aktor-aktor yang sangat luar biasa juga yang ada di sini. Nah, Betul. ini pada saat di lapangan kita pengen tahu sedikit gambarannya Pak Monty seperti apa. Jadi chemistry mereka nih gila banget. Saya baru tahu nih 15 menit yang lalu ya, Pak Bucek ini mau jadi ayahnya Rispo. Real. Dalam kehidupan nyata. Ada. Secara real. Tolong beritain. Jangan. Jadi Om Boceng digodain mama saya yang udah janda. Godain. Di luar tadi pas kita lagi makan, Iya. jadi Pak Bucek ini udah dilamar sama ibunya Rispo. Jadi kalian doain aja ya, semoga nanti kita ketemu lagi rame-rame berikut di resepsi. Jangan, kasih masa di dunia nyata punya anak anjing. Cukup di film aja ya, mau cukup di film ya. Selain Pak Bucek di sini ada Nadia Arina juga dan juga Reina di sini. Ini gimana Pak Monty? Mereka bagaimana pada saat di lokasi? Nah, kalau saya kan baru pertama kali sama Reina nih ya. Jadi Reina yang tadinya saya pikir, waduh gimana ya caranya bisa meyakinkan dia untuk jadi goblok gitu kan. Tapi ternyata untungnya, karena saya juga baru kenal Reina juga ya, ternyata jadi mudah karena memang dia goblok juga. Nah, satu-satunya case yang tidak goblok di sini Nadia Arina. Awalnya. Lalu fast forward 4 bulan kemudian setelah selesai syuting, dia datang ke premier Mendadak Dangdut pakai pakaian macan sama dengan mereka bertiga gitu. Kalau kalian ada yang datang juga lihat ya. Nah, jadi inilah kita akhirnya jadi terinspirasi jargon siap goblok itu dari Nadia Arina. Karena dia satu-satunya yang sebelum syuting film tidak goblok. Tapi dia siap goblok. Iya sih, tepuk tangan buat Pak Monty. Terima kasih. Jadi kita kembali dengan pertanyaan teman-teman media. Kita ke jajaran cast sekarang. Ada Reina, kita ke Reina dulu sebagai Yuni. Tepuk tangan dong untuk Reina. Kita pengen tahu gimana ngedalamin karakter Yuni dan saat dipercaya oleh Pak Monty, Pak Indra untuk mendapatkan peran ini gimana, Reina? Silakan. Gak mikir. Gak mikir. Karena dibiarin goblok di sini. Oke. Karena biasanya kan terlalu serius, terlalu gimana gitu. Di sini alhamdulillah gak mikir. Yes, kan banyak banget scene-scene yang intens sebenarnya secara emosi. Banget. Nah, itu gimana tuh berhadapan dengan ya teman-teman GJLS gitu untuk situasi tadi? Sungguh luar binasa yang membuat saya semakin senang itu karena benar-benar gak mikir dan menjadi diri sendiri. Dan kalaupun ditanya tantangannya itu sebenarnya tantangannya lebih banyak di Hipsi ya, karena dia lebih goyang erotisnya tuh lebih hot dari saya gitu kan. Jadi di sini enjoy banget sih syuting sama Pak Monty dan tim GJLS ini yang sangat absurd. Yes. Nyambung guys. Dan katanya setelah berproses panjang, Reina setelah banyak satu scene sama MC udah bisa bahasa Thailand katanya. Kita coba kali di sini boleh ya? Ya dong. Pasti tolong. Ayo sih tolong ini dia gurunya. Reina, tepuk tangan dong Reina, terima kasih. Kita ke Nadia Arina, ini dia Nadia Arina. Tepuk tangan lu dong untuk Nadia Arina. Gimana saat apa? Ini mantep aja ini. Mantep aja. Gara-gara lu Rispo. Mantep aja ini. Emang gua ngapain? Tapi emang mantep loh. Hah? Dia dari awal nontonnya di depan. Cuma buat lihat itu doang, Bu. Nah, nanti kita ke Rispo, tapi kita ke Nadia Arina dulu. Nadia Arina yang patut kita acungi jempol saat beradegan bersama dengan trio GJLS dan juga ada di film ini. Tepuk tangan sekali lagi buat Nadia Arina. Boleh ceritain dong Nadia Arina, kita sering ketemu di press conference, pendalaman karakter pasti kali ini beda. Nah, ini gimana untuk kali ini? Jadi sebenarnya saya join di project ini tuh
nggak tahu apa-apa. Saya diajak sama Pak Monty, ayo kita syuting bareng, ayo Pak, ayo kita syuting. Iya. Saya nggak tahu kalau ternyata GJLS. Oke. Terus ya udah setelah tahu, terus tanya sama Hifzi waktu itu karena kita sempat syuting bareng. Hifzi ini gimana sih GJLS itu ceritanya tentang apa? Gitu. Terus dia kayak nggak tahu Nat, kita juga belum tahu Nat gitu. Oke gitu. Konsep ini ya. Terus aku tuh tahu Hifzi, tahu Regen, tahu Rispo, tapi aku nggak tahu kalau mereka punya grup GJLS ini. Oke. Lagi ketemu Benny, nanya sama Benny, Benny GJLS tuh apaan sih gitu? Nanya sama setan. Nanti malam datang dia, nanti malam datang. Dan Rismo masih sebel sampai saya. Setelah nanya ke Benny, akhirnya? Setelah nanya sama Benny, udah lo buka aja YouTube, lo nonton. Ada short movie mereka, judulnya Kuyup. Iya. Nonton dong gue Kuyup for the first time. Gue ngeliatnya kayak, ini kok dijadiin film bioskop kayak apa Ben? Gak tahu. Terus habis itu ya udah, akhirnya kita reading segala macam dan syuting. Jujur aku belum nonton sih filmnya. Jadi nanti pertama kali aku lihat. Wah, tapi ya kamu akan sangat terkejut juga. Part yang paling susah yang mana untuk Nadia Arina? Adegan apa yang paling nguras tenaga, emosi, air mata? Karena di sini kan dramanya kamu dapat banget juga. Adegan cuci mobil. Iya. Gimana Ken? Boleh tambahin Ken? Cuci mobil gimana keseruannya? Itu capek banget. Bener-bener harus sedih, nangis, dan marah-marah. Tapi kata-kata marah-marahnya tuh goblok. Ya. Terus juga mereka tuh ketawa. Jadi kayak kita take berulang-ulang ya. Dia tuh paling susah ketika aku kasih dialog. Nah, ini lo harus benar-benar nangis dan sedih ya. Lo rasain bagaimana lu merasa dihina gitu kan. Tapi harus nangis ya, ada air mata dan segala macam gitu. Terus baru saya kasih dialognya. Kamu jahat, aku dikatain mantep mulu. Masa ada orang marah begitu? Kamu juga udah hitam, dekil sampai masa ada orang marah begitu ya? Lehernya hitam. Karena aku dikatain mantep mulu. Aku dikatain mantep mulu. Tapi harus sambil nangis. Itu berkali-kali, soalnya gua yang salah juga bukan Nadia doang, gua juga ketawa. Gua juga beberapa kali ketawa, Rispo juga ketawa gara-gara adegan itulah. Itu kita bertiganya tetap tolol, Nadianya sedih. Nah, ketawa masuk juga kok ke dalam film, ada semua. Masa sih? Ya nggak percaya dia. Itu skripnya emang udah ada, berarti emang skripnya udah disiapin gitu ya? Masukin tawa gitu. Apa? Di skrip ada masukin ketawa, bocorin cut gitu. Masa ada skripnya begitu? Nggak, Ken, lo mesti kasih tahu. Rispo dapat skripnya beda dari kita. Iya, jadi kita tuh sebenarnya pembagian dari Pak Monty itu skripnya itu bukan skrip, jadi dialog per orang gitu. Jadi gua megang dialog gua doang, ntar Rispo megang dialog, Hifzi megang dialog Hifzi doang, Rispo megang. Nah, terus disatuin dan jadi begini goblok. Jadi kayaknya sebenarnya Rispo film lain ya. Nadia Arina kan tapi bukan sekali juga main di drama komedi. Kamu jadi ketagihan juga gak akhirnya setelah berproses bersama teman-teman di sini? Ketagihan sih, menyenangkan sekali, apalagi dengan tipe komedi mereka yang berbeda kan. Jadi ini sesuatu yang baru sekali buat aku. Nadia Arina, terima kasih Nadia Arina. Kita ke Pak Tio sekarang, bapaknya anak-anak yang in real life katanya tadi pengen juga jadi bapaknya. Kita pengen tahu gimana, karena kayaknya kita ngerasain langsung. Di sini diberikan cash untuk ruang bermain yang sangat luar biasa. Bahkan tadi ada nyanyi satu lagu. Ada yang hafal lagunya? Ya. Ada yang hafal kita kasih hadiah. ada yang apa nggak? Dan itu Om Bucek yang minta sendiri ya. Nah, itu gimana dikasih? Pengen banget jadi penyanyi kan. Om Bucek pengen banget jadi penyanyi. Semoga gara-gara film ini bisa tercapai ya. Tapi dari dangdut. Drama intens ada, tapi menyenangkan dan nyanyi barengnya juga ada. Ini gimana? Iya, sebuah pengalaman yang luar biasa dari 37 tahun gue berkarir. Yes. Akhirnya gue ketemu dalam satu produksi dengan genre scientific comedy. Scientific comedy. Teman-teman media highlight itu ya. Scientific comedy. Jadi menurut gue pribadi as a actor smart. Mereka smart. Jadi dalam skenario
gue bukan komedian, tapi mungkin dari beberapa adegan saat dilakukan juga kru ketawa, kita sendiri juga ketawa berkali-kali. Gue hanya menjalankan peran gue sebagai aktor berdasarkan skenario yang diberikan. Tapi ternyata adegan itu begitu dimainkan menjadi sebuah adegan yang lucu. Makanya gue bilang ini sangat smart dan butuh waktu sekitar 3-4 bulan. Gue habis itu harus hibernasi, nggak mau syuting untuk keluar dari kegilaan ini. Harus main para layang dulu. Berlayar dulu, bukan menjauh dari dunia. Tapi gue berbahagia karena ya itu tadi, gue bisa ketemu dengan sebuah genre baru yang saat kerjanya menyenangkan banget ya. Dan dalam adegan-adegan yang dibikin juga seringkali kita akhirnya mengumpat karena memang banyak celetukan-celetukan yang tidak ada di skrip yang keluar begitu aja. Kadang-kadang satu adegan diulang beberapa kali, itu Rispo nggak ada yang sama. Jadi hari kita setiap kali kayak adegan-adegan yang mestinya drama, dia ya menjadi dia sendiri aja kan. Tapi buat kita yang bekerja itu kan PR. Tantangan pernah satu kali gue bilang, Rispo jangan di set. Kalau nggak kelar-kelar gitu. Ini testimoni langsung dari aktor yang sudah berkarir 37 tahun kok. Tapi luar biasa dan gue yakin karena kita kerjanya sangat menyenangkan. Yes. Ya insya Allah seperti yang tadi udah dibilang, semoga bisa menghibur banyak orang. Tepuk tangan dong untuk Om Bonceng, terima kasih. Sekarang kita ke trio GCLS. Ada Hipsi, Riken, dan juga Rispo. Kebayang gak untuk kalian dari awalnya grup podcast bareng, kemudian jadi film yang sebentar lagi, seminggu lagi akan seluruh Indonesia menyaksikan GCLS-nya kalian? Kebayang, kita kebayang ya. Lu merendah lah, jangan gitu, maaf ya. Ya ini lu di media jangan kebayang, jujur ini membahagiakan. Tapi serius pertama kali tadi gua masuk gua agak sedih sedikit. Kenapa? Nggak beneran. Kenapa? Bukan aktor, nggak gua. Dance. GCLS ini Dance lah. Oh, Rispo dance. Nangis sambil dance. Modern dance. Coba, ada yang bisa nebak gak? Rispo lagi bangun apa tidur ini? Nggak, tapi serius gue pengen ngomong serius karena teman-teman harus tahu gitu. Ada 3 panggilan. Nggak, gua apa ya kayak Udah nggak apa-apa. Tepuk tangan dong. Kenapa, Nak? karena apa sedih-sedih bahagia gitu. Tepuk tangan dong buat Rispo dong. Luar biasa. Benar ini luar biasa. Nggak apa-apa. Nanti datang di habis maghrib katanya. Jadi ke situ. Oh bukan itu. Bukan. Udahlah. Support yang luar biasa. Rispo orangnya emang gampang terharu teman-teman. Ya, tapi kalau bisa ditanya, jujur kita emang bahagia banget sama hari ini. Ini adalah hari yang benar-benar kita tunggu-tunggu sampai akhirnya ada di hari ini. Jujur semalam tuh gue nggak bisa tidur. Kenapa tuh? Anak gue yang ketiga nangis mulu. Yang lain udah 2 bulan. Kayak habis posyandu ini pahanya 2. Buset berisik banget. Ya tapi jujur bahagia banget. Ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu. Kita udah berjuang keras buat film ini. Mungkin kalau teman-teman lihat hasilnya seperti yang tadi tuh, tapi itu semua benar-benar kita buat dari hati teman-teman. Kita bertiga kita coba untuk sampaikan karya kita itu. Dan kita juga mohon maaf buat Tora Sudiro, Augie Patinus dan Brian tidak keterima casting. Jadinya Rian Balita ya yang diterima. Kita mohon maaf banget itu. Itu baru ini ada video ke casting artis gede ditayangin beneran. Dipermalukan. Di kredit title. Baru pertama juga. Astaga. Ada promo film lain lagi di sini. Beda PH loh, beda PH. Iya. Ini apa sih beneran deh? Tayangnya deketan lagi. Iya, tayangnya deketan, beda PH gitu. Ya Allah, santai banget ini bener-bener nih. Terlalu ini ya, terlalu aneh ini ya. Ini kalau ya tapi
semoga itu semua bisa menghibur lah teman-teman lah dari GJLS dan juga Pak Montitiwa serta cast lainnya serta Mas Indra. Yes, terima kasih Rigen. Kita ke Himsi. Kalau Himsi gimana? Ini kan bold banget tentang GJLS seperti yang Pak Monti bilang nih. Teman-teman di sini sangat terhibur. Kita juga pengennya nasional semua akan terhibur dengan GJLS. Dari Himsi ada tanggapan nggak? Sama lah, happy banget karena kita juga ya dari awal kita bikin GJLS itu emang kalau kita kan secara sendiri itu emang beberapa kali udah pernah main film gitu kan. Nah kita tuh sering banget kayak bikin proyekan film pendek, bahkan tiap tahun kita bikin proyekan film pendek itu karena kita tuh kayak bercita-cita banget gitu pengen punya film kayak film panjang kayak gini yang benar-benar bertiga gitu. Dan hari ini tuh kayak dan tadi ngelihat ketawanya terus dan yang paling kita bahagia adalah ini tuh film yang kita banget gitu. Ini komedi GJLS tuh kayak gini gitu dan kita bisa menunjukkan ini ke teman-teman. Semoga teman-teman juga tadi terhibur dan juga kita minta tolong banget buat beritain ini sebesar-besarnya dan semoga Indonesia juga bisa ketawa. Buat orang-orang yang sedih di luar sana juga. Ada satu puisi dari Himsi. Oh, iya. Puisi. Nada lu kayak mau puisi. Puisi, oh jangan dipakai bahasa Thailand tadi. Jadi udah beres. Oke, silakan. Ya, Rispo yang arti. Rispo lagi sedih. Oh, Rispo lagi sedih. Rispo. Nih, Po, nih. Ayo. Ada tisu. Jakarta tisu tutup. GJLS, ibuku, ibu-ibu. Asik. Karya Himsi Hoyer. Tep nailana apa? Pongเลยเด้อต้องเลยนะครับThailand trong này lại semahai uang lai langkah. Keren. Mungkin ada yang belum ngerti ya? Iya, ada yang belum ngerti. Rispo. Itu tadi puisi awalnya ibuku sudah meninggal 4 bulan yang lalu. Bapakku jangan nikah lagi ya. Artinya itu. Tapi nikah lagi. Iya. Tapi jadi teman-teman film ini kisah nyata Himsi sebenarnya. Bapaknya, ibunya Himsi meninggal, bapaknya nikah lagi. Cuman yang membedakan dunia nyata sama film durasinya. Di film 6 bulan, dunia nyata cuma 4 bulan teman-teman. 4 bulan kok cepet banget, Po. Udah nikah aja, Po. Ya kayaknya dari sebelum meninggal udah. Oke, pesan dari trio GJLS melalui teman-teman media akan menyebarkan ke seluruh Indonesia. Ada nggak yang mau disampaikan untuk biar nanti 12 Juni mulai ke bioskop? Ya, sebelumnya teman-teman tahu ya mana yang bercanda, mana yang diberitain ya. Ya kita bercanda buat menghibur teman-teman sini aja lah. Ya, yang Omi kamera pada nyala. Ya pokoknya terima kasih, tolong beritakan film ini ke semua teman-teman lainnya, ke semua masyarakat. Semoga makin banyak orang yang menyaksikan film ini dan merasakan kebahagiaan lewat film ini. Pokoknya jangan lupa untuk saksikan film GJLS. Ibuku, ibu-ibu. Gak ada yang nyaut. Itu main juga ya. Main juga. Ada di scene mana ya ibu? Pengantin dulu. Lupa. Iya. Kok makin muda. Kasihan ya Aprilia di ending doang. Sama lagi budgetnya sama kita yang sefilm. Jadi lebih kasihan kita teman-teman. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk segera menjadi filmmaker.